Vinicius Junior dilaporkan mulai menjadi sumber ketegangan di ruang ganti Real Madrid. Sikapnya yang kurang disiplin dalam bertahan, protes yang terus-menerus kepada wasit, serta provokasi terhadap lawan membuat beberapa rekan setimnya merasa terganggu. Dalam pertandingan terbaru melawan Leganes, Luka Modric terlihat menegur Vinicius karena kurangnya komitmen defensifnya yang memicu ketegangan di antara mereka. Meskipun demikian, pelatih Carlo Ancelotti tetap memberikan dukungan kepada Vinicius, menegaskan pentingnya menghadapi pendapat Modric sebagai salah satu pemimpin di tim. Manchester City telah mengumumkan bahwa Rodri, meskipun masih dalam proses pemulihan dari cedera, tetap dimasukkan dalam skuad mereka untuk fase knockout Liga Champions. Keputusan ini menunjukkan keyakinan klub bahwa Rodri yang mengalami robekan ligamen anterior pada bulan September dapat kembali beraksi sebelum akhir musim. Manajer Pep Guardiola menyatakan bahwa Rodri memiliki target untuk kembali bermain sekitar bulan April. Selain Rodri, City juga telah mendaftarkan pemain baru mereka, yaitu Omar Marmoush, Abdulkadir Kusanov, dan Nico Gonzalez untuk memperkuat tim dalam menghadapi Real Madrid di babak playoff yang akan datang. Leandro Paredes, gelandang asal Argentina, tampaknya akan tetap berseragam AS Roma setelah laporan terbaru menunjukkan bahwa ia hampir mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak otomatis yang akan membuatnya bertahan di klub hingga tahun 2026. Paredes yang bergabung dengan Roma dari Paris Saint-Germain pada tahun 2023 dengan biaya transfer sebesar 2,5 juta euro telah tampil dalam 20 pertandingan musim ini, mencetak 1 gol dan memberikan 2 assist. Menurut Nicolas Kira, jika Roma berhasil mencapai Liga Champions atau Liga Eropa, maka perpanjangan kontrak otomatis Paredes akan aktif. Matheus Cunha, penyerang Wolverhampton Wanderers, ini memiliki klausul pelepasan yang ditetapkan sebesar 62,5 juta pound sterling dalam kontrak barunya. Klausul ini akan mulai berlaku pada musim panas tahun 2025, memungkinkan klub-klub berminat untuk merekrutnya tanpa perlu mengeluarkan negosiasi dengan Wolverhampton, cukup dengan membayar jumlah tersebut. Beberapa klub Premier League termasuk Arsenal, Chelsea, dan Tottenham telah menunjukkan ketertarikan terhadap pemain berusia 25 tahun ini yang telah mencetak 11 gol dan memberikan 4 assist dalam 23 pertandingan di Liga musim ini. Cyrus Margono langsung melakoni debut di Liga Kosovo bersama Kiev Dukakcini saat menghadapi FC Balkani. Di laga tersebut, kiper berusia 23 tahun itu turun sebagai starter di bawah Mister untuk Kiev Dukakcini. Menggunakan nomor punggung 99, Cyrus Margono hampir membawa timnya meraih poin saat menghadapi FC Balkani. Naas, di menit-menit akhir masa injury time, kiper kelahiran Amerika Serikat harus kebobolan dan harus membuat timnya tumbang dengan skor 0-1. Meskipun kebobolan, Cyrus sendiri tampil apik sepanjang laga. Pasalnya, FC Balkani tercatat melepas 12 tembakan tepat sasaran dan hanya mencetak sebiji gol saja. Pratama Arhan bermain selama 90 menit penuh saat Bangkok United menghadapi Rayong FC. Dalam pertandingan yang digelar di Thammasat Stadium, Bangkok United ditahan imbang Rayong FC 2-2. Salah satu kontribusi besar yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia itu adalah mengeluarkan lemparan jarak jauh andalannya yang berujung gol Aid Mahmud di menit ke-34. Berdasarkan laman SofaScore, Arhan mendapatkan nilai 7,1. Mantan pemain PSIS Semarang melepaskan 3 umpan kunci, 1 sapuan, dan 5 tackle di laga melawan Rayong. Matchday ke-19 Liga Arab Saudi mempertemukan Al Nassr versus Al Faiha. Duel berlangsung di Al Awal Stadium. Al Nassr membuka keunggulan di menit ke-22. Striker anyar John Duran mencetak gol pertamanya buat The Global Club. John Duran kembali menggetarkan jala Al Faiha di menit ke-72. Penyerang 21 tahun itu mencungkil bola masuk umpan Sadio Mane. Al Nassr menambah keunggulan 2 menit kemudian. Kali ini Cristiano Ronaldo yang mencatatkan namanya di papan skor usai menyambar masuk umpan silang. Kemenangan ini membawa Al Nassr ke posisi 3 klasemen Liga Arab Saudi dengan 41 poin. Al Faiha tertahan di urutan ke-14 dengan 16 poin. Cristiano Ronaldo baru saja merayakan ulang tahunnya ke-40. Meskipun telah memasuki usia kepala 4, Ronaldo menunjukkan bahwa ia masih memiliki ketajaman di lapangan dengan mencetak gol pertamanya setelah ulang tahun tersebut, menambah koleksi golnya menjadi 924 dalam karirnya. Saat ini, ia bermain untuk Al Nassr di Arab Saudi, di mana ia telah mencetak 23 gol dari 25 penampilan di berbagai kompetisi musim ini. Hal ini membuktikan bahwa Ronaldo tetap menjadi salah satu striker paling produktif, bahkan di usia yang dianggap tidak muda lagi untuk seorang atlet profesional. Juventus menyambangi Como di Stadio Giuseppe Sinigaglia dalam dua lanjutan Serie A. Como kali ini justru kebobolan lebih dahulu. Andal Colomwani membawa Juve unggul di menit ke-34. Como terus melawan dan akhirnya bisa menyamakan kedudukan di ujung babak pertama. Menit ke-45+1, Asani Diao menjebol gawang di Gregorio. Skor 1-1 di babak pertama. Naas, Como membuat kesalahan di ujung laga. Juve mendapatkan hadiah penalti. Colomwani lantas maju sebagai Algojo dan menembak sempurna. Dengan hasil ini, Juventus merangsek naik ke posisi 4 besar dengan koleksi 43 poin. Adapun Como masih tertahan di peringkat ke-15 dengan mengumpulkan 22 poin. Manchester United meladeni Leicester di Old Trafford dalam duel putaran keempat FA Cup. MU justru kebobolan di ujung babak pertama. Menit ke-42, Bobby De Cordova-Wright menyambar bola liar hasil tepian Onana.
Menit ke-62, Zirkzee mencetak gol penyama kedudukan. Tembakan Højlund di blok lawan, tapi bola muntah ke hadapan Zirkzee yang siap menembak. Ketika laga tampak akan berakhir imbang, MU justru mencuri gol di menit akhir pertandingan. Menit ke-90+3, Maguire menjebol gawang mantan klubnya. Kemenangan ini mengantar MU ke babak berikutnya, hasil penting bagi pasukan Ruben Amorim. Bayern Munchen menjamu Werder Bremen di Allianz Arena pada lanjutan Liga Jerman. Bayern baru mendapatkan gol pada menit ke-56 lewat titik penalti. Hasil handball Anthony Chung, eksekusi Keane berakhir di pojok kiri gawang. Bayern Munchen mencetak gol kedua pada menit ke-82. Leroy Sané menyelesaikan umpan Konrad Laimer dari jarak dekat. Tuan rumah memenangkan penalti lainnya pada menit ke-95. Keane tak membuang kesempatan itu dan kembali menaklukkan Michael Zetter. Dengan hasil ini, Bayern memimpin dengan 54 poin, 9 poin dari Leverkusen di posisi kedua, sementara Bremen di posisi ke-8 dengan 30 poin. Paris Saint-Germain menjamu Monaco di Parc des Princes pada lanjutan Liga Prancis. Tuan rumah sudah memimpin saat laga baru berjalan 6 menit, lewat tendangan bebas Vitinha. Monaco membalas pada menit ke-17, sepakan Denis Zakaria usai menerima umpan terobosan mengembalikan kedudukan seimbang. Dominasi PSG baru kembali berbuah gol pada menit ke-54. Kubica Kvaratskhelia menuntaskan peluangnya dengan tembakan ke tengah. Hanya berjarak 3 menit, PSG bikin gol ketiga. Ousmane Dembélé menaklukkan kiper dengan tembakan ke pojok kanan bawah gawang. Les Parisiens menghadapi pesta mereka dengan gol keempat pada menit ke-90. Kali ini Dembélé menyelesaikan umpan Nuno Mendes. Ini berarti PSG tak terkalahkan hingga laga ke-21 Liga Prancis. Mereka kokoh di puncak klasemen Ligue 1 dengan 53 poin. Sementara Monaco bertahan di urutan ketiga dengan 37 poin. Justin Kluivert, pemain depan AFC Bournemouth, telah dinyatakan sebagai pemain terbaik Premier League untuk bulan Januari 2025. Dalam bulan tersebut, Kluivert menunjukkan performa yang luar biasa dengan mencetak 5 gol dan memberikan 2 assist dalam 4 pertandingan. Salah satu momen terbaiknya adalah saat ia mencetak hat-trick dalam kemenangan 4-1 melawan Newcastle United. Dengan kontribusinya yang signifikan, Bournemouth kini berada di posisi ke-7 klasemen Premier League, hanya terpaut 3 poin dari Chelsea yang berada di posisi ke-4.